Tomio Kagyu, dia adalah pilar air. Kalau diingat-ingat, dia ini salah satu karakter yang memiliki banyak fans di kalangan penonton karena berkat sifatnya yang unik dan aksi memukaunya saat menyelamatkan Tanjiro di Kimetsu no Yaiba episode 20 season 1. Tomio Kagyu memiliki rambut warna hitam panjang yang diikat, memakai haori setengah warna merah hati dan setengahnya lagi seperti motif batik persegi. Matanya memiliki warna biru laut, begitu juga pedangnya berkilauan memancarkan warna yang sama. Nah, nggak usah lama-lama lagi sob. Hayu deh, kita gas. Ayo kita bahas 11 fakta mengejutkan tentang pilar air ini. Langsung aja sob, check it out. Fakta pertama, Tomio Kagyu adalah pilar yang memiliki sifat pendiam. Pada anime Kimetsu no Yaiba season 1 episode 22 terlihat dengan jelas bahwa Tomio Kagyu memiliki sifat tersebut. Saat di episode 21 pun sama, Tomio Kagyu tetap diam saja saat ditanya oleh Shinobu ketika dia melindungi Nezuko. Dan menurutku Tomio Kagyu berperilaku seperti itu mungkin karena menurutnya semua perkataan harus diperkuat dengan adanya bukti dan bukan cuman pernyataan belaka. Bahkan setelah adanya bukti yang berasal dari surat Urokodaki Sakonji pun masih banyak pilar yang menentang dan tak mau menerima kenyataan yang ada bahwa Tomio Kagyu melindungi Nezuko karena Nezuko adalah iblis yang berbeda dari iblis lainnya. Fakta kedua, Tomio Kagyu adalah pencipta jurus pernafasan air berbentuk ke-11. Jurus ini pertama kali muncul di Kimetsu no Yaiba season 1 episode 20 saat ia menyelamatkan Tanjiro. Kalau dilihat di episode saat Urokodaki Sakonji melatih Tanjiro, dia hanya mengajarkan 10 jurus teknik pernafasan air dan gak lebih pula. Namun karena Tomio Kagyu memiliki bakat yang di atas rata-rata, dia dapat menciptakan jurus ke-11 tersebut. Mizuno Kokyu, Juichi no Kata, Nagi. Ada mirip belum sob? Fakta ketiga, Tomio Kagyu memiliki sifat yang tenang. Hal ini selalu diperlihatkannya saat ia melawan iblis. Contohnya di episode 20 Kimetsu no Yaiba season 1 saat Tomio Kagyu mengalahkan Rui dengan jurus pernafasan air bentuk ke-11-nya. Dan mungkin sikap tenang inilah yang membuat dia mampu menciptakan jurus ke-11 tersebut. Fakta keempat, nih fakta yang mungkin belum banyak fans Kimetsu no Yaiba ketahui. Yap, ternyata Tomio Kagyu mempunyai seorang kakak. Namanya adalah Sutako Tomioka. Fakta ini bisa kalian baca saat flashback masa lalu Tomio Kagyu di manga Kimetsu no Yaiba volume 15 chapter 131. Fakta kelima, kalian tahu nggak sih kalau Tomio Kagyu punya makanan kesukaan? Hayo, siapa yang tahu angkat tangan dong. Makanan favorit Tomio Kagyu adalah salmon daikon. Fakta ini bisa kalian temukan pada manga Kimetsu no Yaiba spin-off Water Hashira. Di halaman paling akhir, di situ terlihat jelas Tomio Kagyu sangat menyukai makanan tersebut. Dan pas banget dia lagi makan bareng Kocho Shinobu. Fakta keenam,
Tomio Kageyo ternyata seangkatan dengan Murata saat mengikuti seleksi di Bukit Wisteria. Fakta ini bisa kalian baca di manga Kimetsu no Yaiba volume 21 chapter 185 saat Tomio Kageyo menyuruh Murata menolong Tanjiro karena terluka parah akibat terkena serangan Muzan. Dan disitulah Murata terharu. Ternyata meskipun Gyu telah menjadi seorang pilar, dia tak lupa bahwa Tomio Kageyo pernah bertarung bersama-sama saat berada di Bukit Wisteria. Fakta ketujuh. Pada saat flashback masa lalu Tomio Kageyo di manga Kimetsu no Yaiba volume 15 chapter 130, terlihat dia bersama Sabito mengikuti seleksi pemburu iblis di Bukit Wisteria. Namun ternyata dalam flashback tersebut Tomio Kageyo tak mengalahkan satupun iblis di Bukit Wisteria. Malahan dia ditolong Sabito karena terkena serangan iblis di bagian kepalanya. Dan setelah itu pun Tomio Kageyo pingsan. Fakta ke-8. Kalian tahu nggak nih sob, di balik motif Haori yang dipakai Tomio Kageyo ternyata menyimpan kenangan yang berharga loh. Meskipun ini cuman pendapat Mimin sih. Alasan Tomio Kageyo memakai Haori bermotif setengah warna merah hati dan setengahnya lagi bermotif batik persegi, mungkin ini adalah cara Tomio Kageyo menyimpan kenangannya bersama Sabito. Mengingat pada saat dahulu ketika Tomio Kageyo masih berlatih bersama Sabito, Sabito lah yang selalu menyemangati Tomio Kageyo supaya dia tetap semangat dan terus maju. Fakta ke-9. Tomio Kageyo adalah sosok pilar yang tertutup dengan pilar lainnya. Contoh, pada saat selesai rapat sebelum dimulainya pelatihan pilar, Tomio Kageyo langsung pergi dan tak mau berurusan dengan agenda yang akan dilakukan oleh pilar lainnya. Lalu dia mengucapkan, "Aku berbeda dari kalian." Tapi sebenarnya di balik sifat tersebut, Tomio Kageyo adalah seorang pilar yang rendah hati. Dia merasa bahwa dirinya tidak punya tempat di antara para pilar karena mengingat Tomio Kageyo hanya lolos karena keberuntungan dan pingsan saat seleksi di Bukit Wisteria. Fakta ke-10. Tomio Kageyo adalah salah satu pilar yang selamat setelah pertempuran besar melawan Muzan berakhir. Meskipun dia kehilangan tangan kanannya, namun dia adalah pilar yang mampu bertahan sampai akhir tanpa pingsan. Nah, terakhir nih, fakta ke-11. Ditambah jurus ke-11 yang ia ciptakan, Tomio Kageyo telah menguasai 11 jurus teknik pernafasan air. Yap, gimana sob? Menarik kan 11 fakta tentang pilar air ini? Meskipun dia nggak membunuh satupun iblis di Bukit Wisteria, namun ternyata dia bisa meraih gelar pilar, bahkan sampai bisa menciptakan jurus pernafasan air bentuk ke-11. Nah, sampai sini dulu untuk kesempatan kali ini. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.